Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Bagaimana liburannya? Seru tidak? Kita kembali belajar lagi ya hari ini. Untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk ke tema baru, yaitu tema 6 tentang cita-citaku. Nah, sekarang kita buka dulu yuk bukunya, buku tema 6, dan siapkan buku tulisnya. Untuk materi yang akan dibahas di bahasa Indonesia ini yaitu tentang puisi. Agar kita dapat lebih memahami materi dengan baik, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut dengan penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Unsur puisi. 1. Kata. Kata merupakan unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Unsur yang kedua adalah larik atau baris. Larik atau baris merupakan paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku, karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Ciri yang ketiga adalah bait. Bait merupakan kumpulan larik yang tersusun harmonis dan mengandung makna puisi. Unsur yang keempat adalah rima. Rima merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi, umumnya berada di suku kata terakhir setiap lariknya. Rima bisa berupa pengulangan bunyi, saja a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Unsur yang kelima adalah irama. Irama merupakan pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Unsur puisi yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Unsur puisi yang ketujuh adalah makna atau isi. Makna atau isi merupakan informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Dalam puisi, terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rima AB-AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Berikut contoh puisi berima AB-AB. Pada baris pertama, berima sama dengan baris ketiga, yaitu huruf I. Sedangkan baris kedua berima sama dengan baris keempat, yaitu huruf U. Jenis rima yang kedua adalah rima AB-BA. Rima AB-BA disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat, dan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris ketiga. Contohnya seperti pada puisi berikut. Baris pertama pada puisi ini akan memiliki persamaan bunyi pada baris keempat, yaitu huruf A. Sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris ketiga, yaitu huruf I. Rima AA-BB. Rima AA-BB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua, dan baris ketiga memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Ayo perhatikan contoh berikut. Baris pertama pada puisi ini berima sama dengan baris kedua, yaitu huruf U. Sedangkan baris ketiga berima sama dengan baris keempat, yaitu huruf N. Rima AA-AA. Puisi rima AA-AA disebut juga puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Perhatikan contoh puisi berikut. Puisi ini berima sama dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu huruf I. Perhatikan puisi berikut. Puisi yang berjudul Cita-Cita terdiri atas 2 bait. Pada bait pertama terdiri dari 3 baris dan bait kedua terdiri dari 3 baris. Sedangkan untuk rima pada puisi ini sama,
yaitu berima A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis puisi. Jenis puisi ada dua. Yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Yang termasuk puisi lama adalah pantun. Pantun terdiri dari 4 larik. 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi, rimanya AB. Contoh pantun. Harimau telah semakin sombong, suka menghina yang jelek, masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek-nenek. Pantun ini mempunyai 1 bait, 4 larik dengan rima AB. Jenis puisi lama yang kedua adalah gurindam. Gurindam terdiri dari 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi dengan rima A. Contoh gurindam, barang siapa tinggalkan sholat akan menuntun ke perbuatan maksiat. Barang siapa melakukan perbuatan maksiat pasti akan disiksa di akhirat. Gurindam ini mempunyai 1 bait, 4 larik dengan rima A. Jenis puisi yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata maupun jumlah bait, tetapi tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan saksama. Kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Keempat, tuliskan kata-kata yang sulit. Lalu, temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Dan yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu membaca puisi tersebut dengan saksama, membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Perhatikan contoh penggalan puisi berikut. Darimu aku mengenal suku Sunda, darinya aku mengenal suku Minahasa, dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Makna puisi tersebut adalah, meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut diri mereka orang Indonesia. Menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Kedua, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Dan yang keempat, ringkaslah tulisan tersebut. Untuk lebih jelasnya, ayo simaklah kutipan puisi berikut. Perkakas dan Oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapat rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Menunjukkan isi puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami pengertian puisi, ciri-ciri, dan makna puisi. Sekarang, kamu akan menunjukkan isi puisi. Menunjukkan isi puisi dapat dilakukan dengan membaca puisi secara utuh, kemudian menentukan makna yang terkandung dalam tiap bait puisi. Ayo kembali perhatikan puisi berikut. Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-Cita. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarang puisi ini adalah karya Frida. Berapa bait puisi tersebut? Puisi ini berjumlah 4 bait. Apa rima dari puisi tersebut? Rima dari puisi tersebut yaitu berima A.
Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah dijelaskan di video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di tema 6, muatan bahasa Indonesia pilihan ganda. Tulis jawabannya saja ya di buku tulis. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.